Pernah nggak kalian lihat logo dari perusahaan ini? Atau logo dari aplikasi-aplikasi ini? Nah, logo-logo tadi itu merupakan logo dari Meta Platforms Incorporation. Nah, apa sih Meta Platforms Incorporation itu? Jadi, Meta itu merupakan perusahaan yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg sebagai CEO-nya dan dibangun pada tanggal 4 Februari tahun 2004 dengan nama Facebook Incorporation yang berpusat di Menlo Park, California. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyediakan layanan berupa jejaring sosial, teknologi realitas virtual, periklanan, dan perdagangan solusi bisnis. Perusahaan ini menciptakan berbagai media sosial dan teknologi untuk membantu orang-orang agar dapat terhubung dengan lebih mudah antara satu dengan yang lainnya, menemukan komunitas mereka, dan juga mengembangkan bisnis mereka. Nah, Meta sendiri ini membawahi berbagai aplikasi yang ternama. Yang kita lihat tadi logonya itu, seperti contohnya ada Facebook, Instagram, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Dan ada hampir 91 perusahaan atau platform dari berbagai belahan dunia yang juga diakuisisi oleh salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia ini yang namanya Meta itu. Hai, nama aku Nimade Sarasamita Kirana Sadu dengan NIM 12022131117 dari kelas SI 45 Axel. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan ngejelasin tentang analisis budaya organisasi pada perusahaan Meta Platforms Incorporation. Nah, sekarang kita bakal masuk ke teori budaya organisasi. Nah, sebelum kita ngomongin tentang budaya organisasi, sebaiknya kita tahu dulu nih, apa sih budaya organisasi itu? Berdasarkan beberapa peneliti, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi itu merupakan sebuah nilai dasar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang biasanya berbeda dan unik di setiap organisasinya, yang menjadi panduan tentang bagaimana baik dan buruknya perilaku atau etika di sebuah perusahaan tersebut. Nah, budaya yang dianut oleh anggota organisasi tersebut sifatnya biasanya itu seragam satu sama lain antara anggota dari organisasi tersebut, sehingga membentuk sebuah kesatuan yang menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Lalu, gimana dengan artifacts, values, dan basic assumption? Menurut kesimpulan dari beberapa peneliti, artefak atau artifak itu mengacu pada budaya di lingkungan organisasi yang dapat terlihat dengan jelas atau bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur tingkat atau perilaku yang paling terlihat dari setiap budaya organisasi. Lalu nilai-nilai atau values merupakan tingkat kedua atau tingkatan budaya yang sifatnya itu mungkin setengah terlihat tapi ada yang tersirat juga, jadi nggak selalu terlihat oleh kasat mata. Nah, nilai-nilai ini merupakan konsep dasar dari keyakinan sebuah organisasi yang berisi nilai benar atau salahnya budaya organisasi. Nah, nilai-nilai dalam budaya perusahaan ini sifatnya masih dapat dirasakan gitu. Nah, sedangkan kalau asumsi dasar itu adalah sebuah landasan organisasi tentang keyakinan dan perilaku yang tertanam begitu saja di sebuah organisasi. Jadi kayak nggak terlihat gitu deh, nggak kasat mata. Nah, karena nggak kelihat ini, asumsi dasar tuh menjadi esensi dari sebuah budaya dan juga pendukung dari nilai-nilai atau values dan juga artefak dari budaya perusahaan itu. Nah, sebelum kita ngomongin tentang budaya organisasi dari perusahaan Meta Platforms Inc., sebaiknya kita tahu dulu nih tentang profil perusahaan Meta ini sendiri. Nah, jadi Meta ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Mark Elliot Zuckerberg atau Mark Zuckerberg dan teman-temannya yaitu Dustin, Chris, Andrew, dan juga Eduardo pada 4 Februari tahun 2004 dengan nama Facebook Inc. Nah, Meta Platforms Inc. ini sekarang itu bergerak di bidang teknologi dengan fokusnya itu di jejaring sosial media, teknologi realitas virtual, periklanan, dan juga pandangan solusi bisnis.
Nah, Meta sendiri itu membawahi berbagai aplikasi seperti yang udah aku ceritain di awal tadi, dan juga penggunanya itu banyak banget sampai hampir kurang lebih 3 miliar orang di hampir setiap sisi dunia. Nah, di situ perusahaan-perusahaan yang dibawahi oleh Meta sendiri itu contohnya kayak Facebook, habis itu juga ada WhatsApp, dan juga ada Instagram, dan masih banyak lagi. Nah, Meta Platforms Inc. ini memiliki prinsip-prinsip yang seperti memberi wadah untuk membuka suara. Jadi, gimana cara Meta ini untuk menjadi wadah bagi penggunanya untuk seperti sharing gitulah ya, membuka suara mereka. Habis itu juga bisa membangun koneksi dan komunitas. Habis itu juga bisa melayani semua orang. Itu artinya adalah ketika kita memakai produk-produk atau platform dari Meta Platforms Inc. ini, kita akan mendapat beberapa layanan-layanan tergantung dengan platform apa yang kita gunakan gitu. Nah, di situ juga memberikan keamanan dan perlindungan privasi. Jadi setiap platform yang dibawahi oleh Meta Platforms Inc. ini sudah terjamin akan dilindungi privasinya karena mereka juga punya sebuah sistem gitu. Nah, dan yang terakhir adalah mempromosikan peluang ekonomi. Lalu, organization structure dari Meta Platforms Inc. itu sebagai berikut. Yang pertama ada Mark Zuckerberg sebagai founder, chairman, dan CEO. Lalu ada Nick Clegg sebagai presiden dan juga Global Affairs. Lalu ada Javier Olivan sebagai COO. Ada Andrew Bosworth sebagai CTO. Lalu ada Chris Cox sebagai CPO. Ada Susan Lee sebagai CFO. David Wagner sebagai Chief in Strategy Officer. Lalu ada Jennifer Newstead sebagai Chief Legal Officer. Ada Lori Goller sebagai Head of People. Andrea Bensman sebagai Executive Assistant to the CEO. Dan yang terakhir ada Mike Strover sebagai Senior Fellow. Lalu kita akan masuk langsung ke organizational culture di Meta. Nah, yang pertama itu ada bergerak cepat atau move fast, yang berarti itu membantu karyawan untuk membangun dan belajar lebih daripada orang lain. Nah, ini tuh berarti karyawan itu harus bisa bertindak sesuai dengan urgensi dan tidak menunda suatu pekerjaan hingga minggu ke depannya untuk melakukan sesuatu yang dapat dilakukan hari ini atau saat itu juga gitu. Nah, pada skala nilai ini, Move Fast ini juga berarti terus bekerja dan meningkatkan kecepatan inisiatif, prioritas tertinggi, dan secara metodis itu juga bisa untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pekerjaan mereka gitu. Dan nilai Move Fast ini juga berfokus tentang bergerak cepat secara bersama dalam satu arah sebagai perusahaan, bukan hanya sebagai individu. Nah, lalu yang kedua itu ada fokus pada dampak jangka panjang. Nah, fokus pada dampak jangka panjang ini menekankan tentang pemikiran jangka panjang dan mendorong karyawan untuk memperpanjang jangka waktu dampak pemikiran mereka gitu loh. Jadi mereka tuh harus bisa berpikir gimana nih caranya biar yang saya lakukan saat ini tuh berdampak kepada jangka panjang untuk perusahaan itu. Nah, setiap karyawan itu harus mengambil tantangan yang berdampak paling besar meskipun hasil lengkapnya belum bisa terlihat pada jangka bertahun-tahun gitu. Nah, di situ mereka juga harus bisa membangun hal-hal yang luar biasa. Nah, membangun hal-hal yang luar biasa ini itu bisa mendorong karyawan untuk mengirimkan atau menghasilkan hal-hal yang tidak hanya bagus, tetapi juga menakjubkan. Nah, karyawan juga diharuskan untuk membuat produk yang memiliki daya guna tinggi untuk para pengguna Meta Platforms Inc. itu kan sampai miliaran orang ya. Jadi mereka tuh harus bisa membuat produk-produk yang luar biasa, dan juga mereka juga harus berfokus untuk menginspirasi orang-orang banyak. Nah, yang selanjutnya adalah hidup di masa depan. Nah, hidup di masa depan ini memiliki maksud untuk membangun masa depan melalui pekerjaan yang terdistribusi yang diinginkan, di mana peluang tidak dibatasi oleh geografi.
Nah, ini tuh berarti operasi dari Meta Platforms Inc. itu sebagai perusahaan harus mengutamakan distribusi yang menjadi adopsi awal bagi produk sebagai uh, uh, produk yang akan dibutuhkan di masa depan gitu. Jadi perusahaan tuh karyawan harus bisa gimana nih caranya biar produk yang dihasilkan itu akan berguna gitu di masa depan. Lalu ada bersikap langsung dan juga menghormati rekan kerja. Jadi walaupun Meta Platform Inc. ini lumayan kasual, tetapi bersikap langsung dan menghormati rekan kerja itu juga penting karena mencakup tentang menciptakan gimana nih biar budaya karyawan tuh harus secara terus terang dan bersedia melakukan percakapan yang sulit untuk satu sama lain. Nah, di saat yang sama, karyawan juga harus menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di lingkungan kerja. Dan yang terakhir ada Meta Match and Me. Nah, Meta Match Me ini adalah tentang gimana caranya untuk menjadi memberikan pelayanan yang baik dari perusahaan. Karena itu merupakan misi dari Meta Platforms Inc. ini sendiri. Nah, ini tuh juga tentang gimana rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan Meta untuk mencapai kesuksesan dan juga kesuksesannya itu nggak hanya dari perusahaan aja, tapi juga untuk pengguna, untuk rekan-rekan tim satu sama lain gitu. Lalu ada analisa organizational culture pada Meta Platforms Inc. dengan tingkatan budaya organisasi seperti artefak, values, dan juga basic assumption. Dan yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang artefak dulu. Nah, ada beberapa unsur artefak yang menjadi dasar dalam budaya organisasi di Meta Platforms Inc. Yang pertama adalah ruang kerja fisik. Nah, desain dan tata letak ruang kantor pada Meta Platforms Inc. itu dapat mencerminkan budaya dan nilai-nilainya. Misalnya kayak tata letak kantor yang terbuka menyarankan untuk fokus pada kolaborasi dan transparansi. Nah, di kantor Meta sendiri itu juga sebagian besar bangunannya itu banyak menggunakan kaca. Jadi kayak di setiap sudutnya itu hampir isinya kaca semua gitu. Jadi kita bisa melihat keluar. Jadi sambil bekerja kita bisa sambil melihat pemandangan sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu terasa lebih ringan karena kita bisa melihat keluar gitu. Nah, terlebih lagi di perusahaan Meta sendiri itu di kantornya juga banyak menggunakan sofa. Jadi saat karyawannya sedang kelelahan atau sedang beristirahat, mereka bisa duduk-duduk di sofa. Nah, lalu yang kedua itu ada dress code. Cara berpakaian karyawan diharapkan juga bisa menjadi artefak dari sebuah budaya organisasi. Nah, misalnya kayak di Meta Platforms Inc., biasanya pemakaian kode berpakaiannya itu lebih ke arah kasual, tapi masih sesuai dengan etika untuk bekerja. Dengan kode berpakaian kasual dapat menandakan informalitas dan lingkungan kerja yang santai. Nah, dalam perusahaan Meta itu ada kalimat yang berbunyi kayak what you wear becomes your visual identity, yang berarti cara berpakaian kita itu mencerminkan gimana identitas visual kita. Nah, bahkan Mark Zuckerberg sendiri itu kadang-kadang sering banget kelihatan make baju-baju yang kasual seperti kaos dan juga celana jeans. Nah, yang terakhir itu ada gaya berkomunikasi. Cara orang berkomunikasi dalam suatu organisasi itu satu sama lain gitu ya, juga bisa menjadi artefak dari budaya organisasi. Nah, misalnya itu kayak di perusahaan Meta menekankan gimana caranya biar bisa komunikasi itu dilakukan secara terbuka dan transparan. Nah, jadi bisa mendorong karyawan untuk berbicara dan juga berbagi ide-ide mereka. Nah, setelah artefak, ada juga values dari perusahaan Meta. Nah, saat masih dikenal sebagai Facebook, Meta itu terkenal dengan mereka tuh beroperasi di bawah suatu sistem yaitu namanya move fast and break things. Nah, tapi setelah menjadi Meta, value itu tuh diubah menjadi move fast saja tapi tidak break things. Nah, nilai ini tuh
bertindak sebagai acuan seluruh karyawan dalam menghilangkan hambatan yang menghalangi inisiatif atau prioritas tertinggi mereka. Lalu value yang kedua itu ada fokus on long-term impact. Nah, nilai ini berkaitan dengan bagaimana cara perusahaan dalam menjaga fokusnya pada tujuan yang membutuhkan waktu untuk dicapai dan tidak terganggu dengan keuntungan jangka pendek. Lalu nilai selanjutnya adalah build awesome things. Menurut Zuckerberg, perusahaan itu cenderung menginginkan produk yang better dibandingkan dengan produk yang good. Nah, dengan nilai ini, perusahaan Meta itu akan terus mengupayakan gimana nih caranya biar produknya itu bisa menginspirasi tapi tetap bermanfaat. Lalu ada nilai life in the future. Dengan nilai ini tuh Mark Zuckerberg itu ngebayangin gimana masa depan di mana peluangnya itu nggak akan dibatasi oleh lokasi fisik seseorang. Lalu selain itu ada nilai be direct and respect your colleagues. Dengan nilai itu Zuckerberg itu pengen seluruh karyawan di Meta untuk selalu melakukan interaksi yang bermakna gitu satu sama lain, tapi tetap menghormati, tapi tetap saling terbuka, tetap kooperatif, dan juga ada feedbacknya antara satu sama lain gitu. Nah, nilai ini tuh bertujuan untuk membimbing tim ke arah yang lebih harmonis. Lalu yang terakhir ada Meta Mates Me. Nah, nilai itu tuh menumpuk tentang gimana caranya biar antara karyawan Meta dengan karyawan Meta lainnya tuh saling bersama gitu, dan juga antara karyawan Meta dengan produk Meta juga saling bersama, lalu Meta dengan pengguna Meta juga saling berhubungan gitu ya. Lalu setelah artefak dan values, ada asumsi dasar atau basic assumption. Yang pertama ada hierarki. Hierarki pada Meta Platforms Inc. itu nggak begitu signifikan ya, karena Meta memiliki struktur organisasi yang cenderung datar atau horizontal. Nah, di Meta itu juga manajer dan supervisor itu cenderung sedikit. Jadi mereka itu lebih ke mengawasi karyawannya aja. Dan banyak juga karyawan-karyawan yang memiliki kebebasan yang lebih dan wewenang dalam melakukan pekerjaan mereka. Misalnya kayak untuk mengirim email ke atasan atau ke pimpinan senior, dan juga menerima balasan dari mereka itu jadi lebih mudah gitu. Jadi nggak harus sesuai dengan hierarkinya gitu. Nah, lalu ada penghindaran resiko. Meta memiliki slogan yang berani, di mana mereka lebih takut untuk kehilangan peluang dibandingkan dengan melakukan kesalahan. Nah, prinsip yang digunakan itu menekankan pentingnya menyelesaikan dan menerapkan sesuatu daripada menunggu sampai semuanya sempurna. Nah, lalu ada persaingan. Tingkat persaingan di Meta Platforms Inc. ini dapat dipengaruhi dari berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, yang jelas-jelas Meta kan besar banget ya. Habis itu sifat industrinya, kebijakan, dan prosedur internalnya. Meta memang memiliki budaya yang kompetitif, di mana karyawan didorong untuk bersaing satu sama lain dengan perusahaan lain atau dengan perusahaan lain. Walaupun begitu, Meta tetap memiliki budaya yang kolaboratif, di mana karyawan didorong untuk bekerja sama dan saling mendukung. Nah, yang terakhir itu ada kolaborasi. Dan di perusahaan Meta ini memiliki budaya di mana kolaborasi dan kerjasama tim itu ditekankan banget. Nah, karyawan juga didorong untuk bekerja sama dan berbagi ide, sementara organisasi lain mungkin memiliki budaya yang lebih individualitas, dan juga karyawan tuh lebih berfokus untuk pekerjaannya sendiri gitu. Sekian presentasi saya mengenai analisis kultur organisasi terhadap Meta Platforms Inc. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambahkan wawasan bagi kita semua. Dadah!